A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini Bapak, kita akan membahas tentang perilaku sederhana, rendah hati dan hemat. Atau di bab 1, perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit renungan, contohnya dalam bidang menabung. Dalam bidang menabung itu merupakan perbuatan yang mulia dan termasuk ke dalam salah satu akhlak terpuji. Nah, Islam itu sangat membenci orang yang memiliki perilaku yang boros. Nah, perilaku yang boros itu yang seperti apa? Perilaku yang boros itu merupakan perilaku yang tidak baik, perilaku setan. Nah, oleh karena itu, sikap gemar menabung akan membuat orang terhindar dari sifat boros. Orang yang memiliki sifat atau sikap gemar menabung, insya Allah pastinya yaitu adalah orang yang hemat, ya. Di sini hemat, rendah hati, dan selalu hidup sederhana. Ya, tidak sombong juga. Nah, karena Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Nah, bagaimana nih cara agar kita itu dapat memperoleh kemandirian, ya, kemuliaan hidup? Itu caranya seperti apa? Nah, supaya kita mendapatkan kemandirian dan kemuliaan hidup, nah, kita itu dapat menerapkan sifat rendah hati atau perilaku rendah hati, hemat, ya, dan hidup sederhana. Nah, lanjut ya anak-anakku. Perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, ya. Di situ ada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Quran surat Al-Furqan ayat 63, ya. Bapak akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka itu mengucapkan salam. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Dilanjut, ya. Setelah itu kita akan mempelajari hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Yang pertama, hukum bacaan alif lam qamariyah. Hukum bacaan alif lam qamariyah.
Nah, hukum bacaan alif lam komariah itu apabila ada alif lam ya atau lam takrif bertemu dengan salah satu dari 14 huruf komariah ya, 14 huruf komariah ya. Bapak telah merevisi yang kemarin ya, yang Bapak kirimkan. Mohon maaf ya. Alhamdulillah juga ada yang memberitahu bahwa ada yang salah terkait hurufnya kemarin ya. Insya Allah ini mudah-mudahan sudah benar. Nah, bertemu dengan 14 huruf komariah, nah, bunyi bacaan alif lamnya itu dibaca terang atau jelas, dibaca terang atau jelas. Nah, hukum bacaan alif lam komariah itu juga disebut dengan idhar komariah ya, karena jelas huruf atau lafadz alif lamnya itu terbaca. Nah, hurufnya ada 14 ya. Tuh. Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kho, fa, ain, qaf ya, mim, ha, atau tergabung dalam bacaan lebih gampangnya ibghi hajaka wa khaf aqimah. Nah, Bapak ulangi, ibghi hajaka wa khaf aqimah. Nah, lebih gampangnya itu seperti itu. Nah, langsung ke contoh. Contohnya alhamdu. Nah, lafadz al, nah alif lamnya itu terbaca dengan jelas. Alhamdu. Nah, al furqona. Nah, alif lamnya terbaca dengan jelas. Al furqona. Nah, al ghafuro. Nah, lanjut ke alif lam syamsiah. Hukum bacaan alif lam syamsiah. Ya, hukum bacaan alif lam syamsiah itu apabila ada alif lam atau lam takrif ya bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini. Yang 14 ya. Itu bunyi bacaan alif lamnya harus diidghamkan atau dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf sesudahnya. Itu alif lam syamsiah. Nah, adapun hurufnya ya yaitu ta, sin, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, lam, nun. Nah, ada 14. Nah, contohnya langsung ke contoh. Ar-Rahman. Nah, alif lamnya itu tidak terbaca. Alif lamnya itu tidak terbaca ya. Alif lamnya itu tidak terbaca. Langsung ke huruf sesudahnya yang bertasydid ya. Yang bertasydid. Ar-Rahman. Nah, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ar-Rahim. Ad-Dhalalah. Nah, langsung alif lamnya tidak terbaca. Ibadur Rahman. Alladzina. Nah, langsung ya. Itu. Jadi gampangannya seperti ini. Kalau alif lam komariah itu ketika kita melihat bulan di malam hari itu jelas ya, jelas terlihat. Beda ketika kita melihat matahari atau syamsiah ya, as-syamsiah ya. Ketika kita melihat matahari, teriknya matahari di siang hari itu silau sekali ya, tidak terlihat. Nah, gampangannya seperti itu. Dilanjut tentang makna dari Quran surat Al-Furqan ayat 63
yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang tawaduk. Nah, tawaduk itu artinya apa ya? Tawaduk itu artinya rendah hati ya, tawaduk rendah hati. Nah, secara garis besar ya, Quran surat Al-Furqan ayat 63 itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang tawaduk. Di antaranya yaitu bertutur kata yang baik ya, sopan dan penuh sikap rendah hati. Nah, kepada siapa saja ya, kepada teman-teman ketika bertemu misalnya ya, meskipun ya ada orang lain itu yang jahil ya, yang jahat, yang kasar kepada kita, kita itu harus tetap memperlihatkan atau kita harus tetap bersikap tawadhu ya, atau rendah hati. Yang selanjutnya hadis riwayat Al-Bazzar, yaitu man tawaddo'a lillahi rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah. Yang artinya barang siapa yang tawadhu atau rendah hati ya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan sebaliknya ini, dan siapa saja yang takabur ya, takabur itu sombong ya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang selanjutnya itu contoh perilaku rendah hati. Contohnya yang pertama, berbicara dengan sopan. Berbicaranya itu dengan tutur kata yang sopan. Yang kedua, menerima masukan orang lain ya. Mau menerima saran, kritikan dan masukan tentang kebaikan dari orang lain ya, harus mau ya, untuk introspeksi diri kita. Yang ketiga itu santun terhadap orang lain ya, menampakkan muka berseri ketika berjumpa dengan orang lain ya. Jangan cemberut, jangan sombong, jangan judes ya. Harus santun ya, senyum ketika bertemu orang lain ya, bersalaman ya. Yang keempat, mengamalkan atau memanfaatkan ilmu. Itu juga termasuk contoh rendah hati ya. Jadi bersedia berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman ya, kemanfaatannya dengan orang lain. Kalau ada orang lain yang tidak bisa, kita harus belajar bareng, misal ngajarin kalau enggak bisa. Nomor 4, mengamalkan atau memanfaatkan ilmu itu sudah ya yang tadi. Yang 5, mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Nah, jadi membiasakan menyapa orang lain dengan mengucapkan salam di jalan, misal bertemu bapak ibu guru, orang yang lebih tua itu mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, salaman ya, senyum, sopan santunnya, akhlaknya dijaga ya, adabnya. Mudah-mudahan bisa dicerna ya, bisa paham. Barangkali ada yang belum paham, silahkan bertanya kembali ke Pak Guru ya, atau ke guru-guru ngaji yang ada di rumah. Nanti kita konsultasikan bersama, kita bahas ya. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, bisa kalian cerna. Dan ketika ada kata-kata yang salah atau yang kurang, bagi yang mendengarkan video ini, mohon arahannya, mohon introspeksinya kepada saya ya. Di sini Bapak mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan untuk kita semua.
Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.